Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dari kelas Manajemen C. Di video ini saya akan membahas tentang Cost Volume Profit Analysis atau yang biasa kita sebut dengan CVP. CVP adalah suatu alat yang digunakan dalam manajemen untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun tidak sesederhana itu, soalnya CVP ini dapat menyatakan beberapa hal. Yang pertama, dengan CVP, kita bisa tahu berapa unit yang harus kita jual untuk mencapai titik impas atau break-even point. Break-even point atau BIP adalah titik di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Artinya, pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan itu sama dengan biaya yang dikeluarkannya. Artinya, laba yang didapatkan itu sama dengan nol. Yang kedua, dengan CVP, kita bisa melihat dampak dari pengurangan biaya tetap terhadap BEP. Lalu yang ketiga, dengan CVP, kita juga bisa melihat dampak dari meningkatkan harga jual terhadap laba. Apakah jika kita meningkatkan harga jual, laba itu akan serta-merta meningkat atau malah menurun? Lalu yang keempat, dengan CVP, kita bisa melihat dampak dari berbagai biaya ataupun harga terhadap laba. Dalam analisis CVP, kita membutuhkan beberapa informasi. Yang pertama adalah variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya akan berubah sesuai dengan perubahan kuantitas dalam batas relevan tertentu. Lalu yang kedua adalah fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang secara total jumlahnya itu akan tetap konstan terhadap perubahan kuantitas dalam batas relevan tertentu. Lalu yang ketiga adalah jumlah unit yang terjual, keempat adalah harga jual, lalu yang kelima adalah laba. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan manfaat analisis CVP bagi manajemen. Yang pertama, untuk mengetahui titik impas atau break-even point. Yang kedua, untuk mencapai laba yang sudah ditargetkan. Dan yang ketiga, merekayasa variabel-variabel CVP. Maksud dari merekayasa di sini adalah kita bisa menghitung berapa unit yang harus dijual dengan harga tertentu untuk mencapai laba tertentu. Yang pertama, kita akan membahas tentang contribution margin, yang mana dalam konsep contribution margin ini akan sangat berguna bagi manajemen, terutama dalam perencanaan bisnis, karena dapat memberikan informasi yang berguna yang berhubungan dengan masalah laba potensial. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara menghitung contribution margin atau margin kontribusi, di mana rumus yang digunakan di sini adalah total revenue dikurangi dengan total variable cost. Lalu, untuk menghitung contribution margin per unit, caranya adalah harga dikurangi dengan variable cost. Contribution margin juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio atau persen, yaitu dihitung dengan cara contribution margin per unit dibagi dengan harga dikalikan dengan 100%. Sekarang mari kita bahas contoh soal. PT Rizky mampu menjual produk selama bulan Februari 2025 sebanyak 2.000 unit dengan harga 11.000 per unit, biaya variabel sebesar 8.000 per unit, dan biaya tetap sebesar 2.500.000. Yang diminta pertama, hitunglah contribution margin, kedua, hitunglah contribution margin per unit, yang ketiga, hitunglah contribution margin ratio, dan yang keempat, hitunglah laba operasi bulan Februari 2025. Terlebih dahulu kita hitung untuk contribution margin. Nah, untuk contribution margin ini kita gunakan rumus yang pertama, yaitu total revenue didapatkan 22 juta rupiah
Angka ini didapat dari harga per unitnya yaitu 11.000 dikalikan dengan jumlah unitnya yaitu 2.000. Lalu untuk total variable cost-nya didapat sebesar 16 juta rupiah. Angka ini didapat dari biaya variabel per unitnya yaitu 8.000 dikalikan dengan jumlah unit yang terjual yaitu 2.000. Sehingga contribution margin-nya adalah 6 juta rupiah. Lalu yang kedua untuk contribution margin per unit, harganya yaitu 11.000 dikurangi dengan biaya variabelnya yaitu 8.000. Jadi hasilnya adalah 3.000. Jadi untuk contribution margin per unitnya adalah 3.000. Lalu yang ketiga, untuk contribution margin ratio, caranya adalah contribution margin per unitnya yaitu 3.000 dibagi dengan harganya yaitu 11.000 dikalikan dengan 100%. Jadi untuk contribution margin rasionya adalah 27,28%. Dan yang keempat, untuk menghitung laba operasinya kita bisa susun seperti ini. Untuk total revenue tadi kita sudah hitung adalah 22 juta rupiah, lalu untuk variable cost-nya adalah 16 juta rupiah. Jadi contribution margin-nya adalah 6 juta. Angka ini dapat dari pengurangan antara total revenue sama variable cost-nya. Lalu contribution margin ini kita kurangkan dengan fixed cost-nya atau biaya tetap sebesar 2.500.000. Jadi, operating income atau laba operasinya di bulan Februari 2025 adalah 3.500.000. Kemudian, sekarang kita akan membahas mengenai penjualan BEP dan target laba. Artinya, pada titik penjualan unit keberapa akan terjadi titik impas dan akan memperoleh laba sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Untuk penjualan titik impas dapat dihitung dengan cara fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit. Lalu untuk BEP dalam satuan moneter, rumusnya itu adalah BEP dalam satuan unit dikalikan dengan harga. Kemudian untuk penjualan target laba dapat menggunakan rumus volume penjualan, yaitu fixed cost ditambah dengan target laba dibagi dengan contribution margin per unit. Sekarang mari kita bahas contoh soalnya. PT Rizky pada bulan Maret 2025 berencana akan menjual produknya sebesar 5.000 per unit, biaya variabel sebesar 2.500 per unit, dengan biaya tetap sebesar 6 juta. Diminta yang pertama, hitunglah unit penjualan dan pendapatan titik impas. Kedua, hitunglah titik impas unit penjualan jika harga jual dinaikkan menjadi 6.000 per unit. Dan yang ketiga, hitunglah volume penjualan jika laba yang diharapkan sebesar 2 juta. Kita hitung terlebih dahulu untuk penjualan titik impasnya. Kita masukkan ke dalam rumus di mana fixed cost-nya yaitu 6 juta dibagi dengan contribution margin-nya yaitu 2.500. Nah, contribution margin per unitnya ini didapat dari harga per unitnya yaitu 5.000 dikurangkan dengan biaya variabel per unitnya yaitu 2.500. Sehingga hasilnya adalah 2.400 unit. Jadi, untuk mencapai titik impas atau BEP, unit yang harus terjual itu harus sebanyak 2.400 unit. Lalu untuk pendapatan titik impasnya, kita kalikan BEP unitnya yaitu 2.400 dikalikan dengan harga per unit yaitu 5.000. Jadi didapatkan 12 juta. Sekarang bagaimana ketika harga jual dinaikkan menjadi 6.000 per unit? Apakah titik impas akan sama 2.400 unit atau mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan? Sekarang kita hitung menggunakan rumus yang sama, yaitu fixed cost-nya 6 juta
dengan contribution margin per unitnya yaitu 3.500. Nah, 3.500 ini didapat dari harga per unitnya yang sudah dinaikkan yaitu 6.000 dikurangkan dengan biaya variabel per unitnya yaitu 2.500. Sehingga hasilnya adalah 1.714 unit. Artinya terjadi penurunan unit penjualan jika dibandingkan dengan yang pertama. Di sini dapat kita lihat bahwa hubungan antara harga jual per unit dengan titik impas itu bertolak belakang. Ketika harga jual per unit naik, maka titik impas akan turun. Nah, ini contohnya. Ketika harga jual per unitnya itu 6.000, maka titik impas atau BEP-nya turun menjadi 1.714 unit dari 2.400 unit dengan harga jual per unitnya 5.000. Lalu nanti ketika harga jual per unitnya mengalami penurunan, maka titik impas atau BEP-nya akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan hubungan antara harga jual dan BEP ini bertolak belakang. Kemudian yang ketiga, menghitung volume penjualan jika laba yang diharapkan itu sebesar 2 juta. Di sini kita menggunakan harga yang pertama yaitu 5.000 per unit dan harga yang kedua yaitu 6.000 per unit. Nah, untuk harga yang pertama yaitu 5.000 per unit, kita masukkan rumus volume penjualannya yaitu fixed cost 6 juta rupiah ditambah dengan target labanya 2 juta dibagi dengan contribution margin per unitnya yaitu 2.500 sehingga hasilnya adalah 3.200 unit. Lalu untuk penjualan dengan harga 6.000 per unit, fixed cost-nya 6 juta ditambah dengan target labanya 2 juta dan contribution margin-nya adalah 3.500. Hasilnya adalah 2.286 unit. Dapat dilihat di sini hubungan antara target laba dengan harga jual per unit, maka semakin tinggi harga jual per unit, maka jumlah unit yang dijual semakin rendah untuk mencapai target laba tertentu. Dan semakin kecil harga jual per unit, maka jumlah unit yang harus dijual akan meningkat untuk mencapai target laba tertentu. Sekarang kita bahas studi kasus. Pada saat ini, perusahaan menjual 40 unit produk deterjen dengan harga per unit 20.000, biaya variabel per unit 12.000, dan total biaya tetap 200.000. Saat ini, perusahaan sedang mempertimbangkan dua keputusan. Keputusan pertama, menambah biaya iklan sebesar 50.000 dengan prediksi penjualan dapat meningkat 10% dari penjualan sebelumnya menjadi 44 unit. Keputusan kedua, menurunkan harga jual menjadi 18.000 per unit agar penjualan naik menjadi 50 unit per bulan, variable cost menjadi 10.000. Keputusan manakah yang harus diambil perusahaan? Nah, untuk mempermudah, kita dapat membuat tabel seperti ini. Di kolom pertama ini ada penjualan 40 unit, penjualan normalnya. Lalu di kolom kedua ada penjualan ketika ditambah biaya iklannya. Lalu di kolom ketiga ada penjualan 50 unit ketika harga jual itu diturunkan. Nah, di penjualan 40 unit ini, total revenue-nya adalah 800.000. Angka ini didapat dari harga per unitnya dikalikan dengan kuantitas atau unit yang terjualnya.
Lalu variabel cost-nya adalah 480.000. Angka ini didapat dari biaya variabel per unitnya yaitu 12.000 dikalikan dengan unit yang terjual yaitu 40 unit. Sehingga contribution margin-nya yaitu total revenue dikurangi dengan variabel cost-nya adalah 320.000. Lalu fixed cost-nya adalah 200.000. Sehingga operating income untuk penjualan 40 unit adalah 120.000. Nah, di penjualan 44 unit, total revenue-nya adalah 880.000, variable cost-nya 528.000, sehingga contribution margin-nya, yaitu pengurangan antara total revenue dengan variable cost-nya, yaitu 352.000. Lalu fixed cost-nya yaitu 250.000 karena ditambahkan dengan biaya iklannya sebesar 50.000. Sehingga operating income untuk penjualan 44 unit adalah 102.000. Lalu di penjualan 50 unit, total revenue-nya adalah 900.000, variable cost-nya adalah 500.000, contribution margin-nya 400.000, yaitu didapat dari total revenue 900.000 dikurangkan dengan variable cost-nya yaitu 500.000. Lalu fixed cost-nya adalah 200.000, sehingga operating income untuk penjualan 50 unit adalah 200.000. Nah, di sini kita dapat lihat dari operating income-nya. Di penjualan 44 unit, operating income-nya itu turun menjadi 102.000 dari 120.000. Lalu di penjualan 50 unit, operating income itu naik menjadi 200.000. Sehingga keputusan yang sebaiknya diambil perusahaan adalah keputusan yang kedua, yaitu menurunkan harga jual. Karena dengan menurunkan harga jual, operating income yang didapatkan oleh perusahaan itu bisa naik dari 120.000 menjadi 200.000. Nah, tadi kita membahas jika hanya ada satu produk saja. Lalu bagaimana jika perusahaan itu memproduksi lebih dari satu produk? Maka kita menggunakan analisis multi-produk. Untuk menjelaskannya, kita langsung saja bahas contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. PT Rido menjual dua jenis pupuk, yaitu pupuk NPK dan pupuk TSP. Harga jual masing-masing produk adalah 400 dan 800. Perusahaan yakin bisa menjual pupuk NPK sebanyak 1.200 unit dan pupuk TSP 800 unit. Kira-kira beginilah perhitungan pelaporan segmennya. Untuk menjual unit sebesar itu, perusahaan mendapatkan laba operasi sebesar 180.000. Lalu bagaimana jika perusahaan itu ingin merencanakan unit penjualan tertentu untuk mencapai tingkat laba tertentu? Maka perlu dilakukan perhitungan sales mix-nya untuk menentukan BEP-nya. Jadi untuk sales mix-nya, yaitu untuk pupuk NPK, unit terjualnya adalah 1.200 dan pupuk TSP-nya adalah 800. Jadi sales mix-nya adalah 3:2. Lalu untuk memudahkan perhitungan, kita membuat tabel seperti ini. Di kolom pertama itu ada produknya, di kolom kedua ada harga per unitnya, dan di kolom ketiga ada variable cost per unitnya. Sehingga untuk contribution margin per unit untuk pupuk NPK itu adalah 75. Lalu untuk
Pupuk TSP itu contribution marginnya adalah 200. Jadi untuk margin pupuk NPK-nya itu tinggal kita kalikan contribution margin per unit dengan sales mix-nya yaitu 3. Jadi margin untuk pupuk NPK itu adalah 225. Lalu untuk pupuk TSP marginnya adalah 400. Sehingga total marginnya adalah 625. Lalu untuk menghitung BEP-nya, kita bisa menggunakan rumus BEP paket, yaitu total fixed cost dibagi dengan total marginnya. Total fixed cost-nya adalah 70.000 dibagi dengan total marginnya 625, sehingga hasilnya adalah 112 unit. Dari BEP paket ini kita dapat menghitung BEP untuk masing-masing produk. Caranya itu adalah dengan mengalihkan sales mix-nya dengan BEP paketnya. Jadi untuk BEP pupuk NPK, sales mix-nya adalah 3 dikalikan dengan BEP paketnya 112 unit. Jadi didapat angka 336 unit. Lalu untuk BEP TSP, sales mix-nya adalah 2, lalu dikalikan dengan BEP paketnya 112, didapat angka 224 unit. Jadi untuk pupuk NPK harus terjual 334 unit untuk mencapai titik impas atau BEP-nya. Lalu untuk pupuk TSP, untuk mencapai titik impas atau BEP, maka harus terjual 224 unit. Lalu bagaimana jika kita ingin tahu BEP dalam satuan moneternya? Untuk itu kita gunakan data totalnya. Pertama, kita hitung dulu contribution margin ratio-nya dengan cara contribution margin-nya dibagi dengan total revenue-nya. Contribution margin-nya 250.000 dibagi dengan total revenue-nya 1.120.000. Sehingga contribution margin ratio-nya adalah 0,2232. Jadi untuk menghitung BEP moneternya, kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu fixed cost-nya dibagi dengan contribution margin ratio. Fixed cost-nya 70.000 dibagi dengan contribution margin ratio-nya yaitu 0,2232. Jadi untuk BEP moneternya adalah 313.620. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.